Muhajirin dan Ansar, ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita ini mau masuk surga, syaratnya setelah beriman, ya, maka harus mengikuti para sahabat. Ridwanallah ala jami'an. Mereka yang disebut dengan salafus saleh. Mereka lah yang disebut dengan salafus saleh. Dan orang yang mengikuti manhaj mereka, tarikat mereka, metode beragama mereka, cara beragama mereka disebut dengan salafi. Jadi salafi, orang mengikuti salafus saleh adalah istilah yang syar'i. Istilah yang tadi disebutkan Allah di surat 9. Nah, tetapi karena orang-orang Indonesia begitu asing dengan dakwah sunnah ini, ya, dan bid'ah merajalela di mana-mana, dan kaya dengan bid'ah itu. Banyak orang-orang jadi kaya karena menjual bid'ah. Ya, kemudian gerakan dakwah ini merebak di kalangan para intelektual muda, begitu memasuki manhaj ini, menerimanya karena sangat ilmiah dan rasional, maka terjadilah kebencian kepada dakwah ini. Maka diberilah stigma buruk seperti Salafi, Wahabi dan semacamnya. Padahal sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam seluruh dakwahnya hanya satu saja intinya, yang mengajak kita dalam perkara akidah, perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalat, agar tidak keluar dari konteks Al-Quran, konteks As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, yaitu mentauhidkan Allah dengan kemurnian tauhid dan menjaga serta menjauhkan segala bentuk kesyirikan besar maupun yang kecil. Dan jasa beliau, semoga Allah membalas beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah membalas beliau dengan jannah, insya Allah. Semoga Allah membalas beliau dengan jannah. Salah satu kitab yang kita bahas di beberapa waktu ini, di setiap 2 pekanan di majelis ilmu Gandaria ini, ya. Dan kita udah masuk pada bab yang ke-16, bagian pertama, ya, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan 2 minggu lalu, saya udah menjelaskan cara singkat profil para malaikat. Ya, profil para malaikat. Dan tidak perlu saya ulang. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mulai menulis bab ini dengan surat 34, surat Saba. Ayat 32 pada kalimat hatta idza fuzzi'an an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyul kabir. Sehingga ya apabila ya, dan silakan antum lihat, telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka para malaikat, maka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Ya, mereka menjawab, perkataan yang benar. Ya, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ibu dan bapak sekalian, kalau bapak ingin melihat tafsir ayat ini, ya, ingin melihat tafsir ayat ini, saya ajak antum, ya, silahkan melihat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari, ya, kitab tafsir. Ya, kitab tafsir, ya, bab tafsir atau bab surah Saba ayat 23. Silakan antum rujuk, saya ulangi, ya, pada Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ya, kitab tafsir bab surat Saba ayat 23. Ya. Ya. An Ikrimah yaqul sami'tu Aba Hurairah yaqul. Dari Ikrimah, seorang tabi'in, dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innan nabiyya
Ya, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qal idza qadallahu amran fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya ya apabila Allah menetapkan suatu perkara di langit, ya maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Maksudnya seakan-akan rantai yang dipukulkan di atas batu. Artinya kepakan ketika Allah berfirman itu langit berguncang, ya seperti suara yang gemuruh seperti rantai yang dipukulkan di atas batu. Ya, sehingga sebagiannya pingsan, bahkan semuanya pingsan pada riwayat yang lain. Ya, dan apa karena ada rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, apabila hati mereka telah menjadi stabil, setelah hati mereka menjadi tenang, maka mereka kata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab al-haq. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ya. Begitu juga ya ibu bapak. Ya. Imam Bukhari juga menuliskan hadits ini. Ya, Imam Al-Bukhari ya menuliskan ini juga dalam sahih beliau. Ya. Ya, di dalam antum bisa lihat di dalam sahih Al-Bukhari kitab tauhid ya firman Allah dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah ya melainkan orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Nah, ibu bapak sekalian, coba antum perhatikan. Kemarin saya sebutkan apa maksud beliau dengan ayat ini. Bab ini. Pelajaran pertama, Bu. Pak, perhatikan. Hamba-hamba Allah yang paling dekat kedudukannya kepada Allah adalah para malaikat. Kiai, apakah itu kiai khos, habib, ustadz, tuan guru, syekh, dan selainnya, mereka tidak lebih dekat kepada Allah dari malaikat. Saya sudah menjelaskan kurang lebih 69 ayat di 2 minggu yang lampau berkaitan dengan profil malaikat dan beberapa hadis tentang profil malaikat. Dan malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang paling dekat, para malaikat yang paling dekat kepada Allah posisinya adalah malaikat pemikul arsy. Dan yang paling dekat kepada Allah adalah para malaikat lainnya yang Allah tugaskan memiliki urusan-urusan tertentu. Karena kemarin telah saya sebutkan, para malaikat juga adalah utusan-utusan Allah. Para malaikat adalah utusan-utusan Allah. Karena rasul-rasul Allah itu 2 kelompok. Pertama dari kelompok malaikat, yang kedua dari kelompok manusia, yaitu para nabi. Ya, yang Allah angkat di antara manusia, di antara para nabi menjadi rasul. Insya Allah antum masih ingat bahwa Allah memilih utusan-utusannya itu dari 2 kelompok tadi. Ya, pertama malaikat, yang kedua adalah manusia dari kalangan para nabi. Sekedar diingat surat 22, surat Al-Hajj ayat 25, ayat 75, ya, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dan Allah telah memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan kalangan manusia, yaitu para nabi yang Allah jadikan para rasul. Oleh karena itu Allah menjadikan para malaikat yang tidak membawa risalah. Adapun manusia, yaitu para nabi,
yang Allah jadikan Rasul membawa risalah, membawa agama. Agar manusia tidak dapat membantah Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka utusan Allah, akan tetapi memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Ya, para malaikat ya membawa tugas-tugas ya seperti ya meniupkan ruh, ya malaikat peniup ruh, sebagaimana hadis Bukhari Muslim dalam kitab takdir, ya. Kemudian malaikat pencabut nyawa yang disebut Allah dengan malakul maut, atau malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan sangkakala yang Nabi mengatakan namanya Israfil dalam hadis Bukhari juga, atau malaikat yang pekerjaannya adalah membagi-bagi rezeki kepada manusia dengan perintah Allah, Mikail. Ya, begitu juga pemimpin yang paling tinggi kedudukannya, malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah Jibril. Jibril memiliki tugas bukan hanya membawa wahyu saja, tetapi Jibril adalah para pemimpinnya malaikat. Ya, itulah kedudukan malaikat berlapis-lapis. Mereka dekat kepada Allah. Mereka beriman, tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi pertama coba Anda lihat, mereka ketika mendengarkan sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah berfirman kepada Jibril, ketika Allah memerintahkan Jibril dengan menginformasikannya kepadanya sebuah wahyu, agar Jibril mendatangi seorang rasul dari rasul-rasul Allah, agar dia menyampaikan wahyu itu kepada rasul yang Allah kehendaki tadi. Atau ketika Allah menetapkan satu perkara urusan di langit, ya, yang menyebabkan langit itu bergetar, kata Nabi di hadis yang saya bacakan tadi yang agak panjang, ya, sehingga bunyinya keras sekali seperti pukulan besi di atas batu yang menyebabkan sebagai malaikat itu pingsan, ya. Dan ketika terbangun dan hati mereka menjadi tenang, kenapa mereka pingsan? Kata Nabi, karena takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kata Allah di surat 34 tadi, sahabat, mereka takut kepada Allah. Nabi menjelaskan saking takutnya mereka pingsan. Dan ketika mereka terbangun dan hati mereka menjadi tenang, ya, lalu mereka ditanya oleh malak Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, yang kalian dengar tadi? Ya, kata mereka, seluruhnya adalah kebaikan. Oleh karena itu, yakinilah kebenaran Al-Quran. Pelajaran pertama, para malaikat membenarkan Al-Quran, kitab terakhir, dan kitab-kitab lain yang diturunkan Allah kepada para nabi. Yang kedua, malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan Al-Quran. Allah firmankan kepada Jibril untuk disampaikan kepada seorang nabi. Maka seharusnya orang beriman, memiliki sifat ketika mendengarkan Al-Quran. Ada rasa takut ketika mendengarkan Al-Quran bila dia mendapati pada Al-Quran ayat-ayat yang bersifat ancaman seperti neraka, ya, azab dan semacamnya. Harusnya dia merasa takut kepada Allah. Karena malaikat saja takut, kita ini lebih takut lagi seharusnya. Ya, karena malaikat tidak akan masuk neraka. Sementara kita boleh jadi masuk surga atau masuk neraka. Ya. Maka seharusnya orang beriman ketika mendengarkan Al-Quran, ya, dibacakan, hendaklah tumbuh rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan beratnya firman maha agungnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, takut karena kita bermaksiat, takut jangan-jangan kita bermaksiat kepada Allah karena tidak menjalankan Al-Quran itu. Atau kita takut ketika kita mendapati sebuah ayat yang menghabarkan kepada kita tentang apa? Tentang azab umpamanya. Dan itulah sifat orang Islam yang sejati. Itulah sifat ahlul Quran. Mereka yang benar-benar qari. Bukan qari yang ikut MTQ. Mereka bukan qari yang sebenarnya. Ya, mereka itu hanya pembaca saja. Yang disebut qari dalam istilah syariat, orang yang menghafal Al-Quran
memahami isinya, dan betul-betul mengamalkannya. Itu qari dalam istilah syariat. Adapun qari tilawah MTQ bukan qari yang dimaksud syariat. Mereka hanya para pembaca saja. Tapi mereka mungkin tidak mengerti isinya. Dan saya dapati banyak sekali orang menghafal Al-Quran, bahkan qari nasional tidak paham Al-Quran. Ya, tidak paham Al-Quran. Cuma bisa membacanya dan melakukannya saja. Tetapi orang Muslim, qari, yang memang dia membaca Al-Quran, dia menghafalnya, dia menghayatinya, maka tentu akan rasa takut kepada Rabbnya. Dan coba antum melihat sifat dan hati orang mukmin ini, ya, digambarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-23. Ya, coba antum lihat di surat 39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23. Coba lihat. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani, ya, taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling baik. Perkataan yang paling baik. Maka siapa ingin mengamalkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berucap kalimat yang baik atau diam. Kalau dia tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri dengan ucapan yang baik, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Ya, kata Allah, karena Al-Quran ahsanal hadits, ya, adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam. Ya, apa kata Allah? Kitaban mutasyabihan mathaniya, ya, serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Taqsyairu min juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Lalu apa kata Allah? Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika mendengarkan Al-Quran. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ketika mereka mengingat Allah dengan ancamannya yang dia dapat dalam Al-Quran, atau dia segera ingat kepada Allah ketika dia mendapati sebuah kabar gembira di dalam Al-Quran sebagai janji Rabbnya untuknya. Ya, lalu hatinya, ya, menjadi tenang karenanya. Ya, maka semakin yakinlah dia dengan Al-Quran. Seharusnya orang-orang beriman memiliki hati seperti itu. Merasa takut, ya, merasa tenang ketika membaca Al-Quran. Ya, tidak seperti kita hari ini. Al-Quran dibuatkan lagu ada seperti dendang-dendang, lagu-lagu apa itu namanya, daerah tertentu, ya, yang bukan mempersoalkan apa itu namanya, mengedukasi masyarakat agar memahami Al-Quran dengan baik dan mengimplementasikan dalam kehidupan, ya, malah seperti orang apa itu namanya, ada satu daerah tertentu kalau nyanyi-nyanyi menjelang tidur apa namanya itu, ya, seperti orang menyanyi-nyanyi lagu tertentu, ya, yang lagu itu sama sekali tidak menumbuhkan rasa takut di hati orang-orang mukmin, ya, dan tidak sedikit mendatangkan ketenangan. Ya, semacam kidung-kidung lah. Ya, bahkan ada mengatakan kidung-kidung itu jauh lebih indah daripada suara azan, kata seorang perempuan. Ya, ya, kata seorang perempuan, Anda sudah tahu siapa dia. Ini orang jahil, ini orang fasik. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan Allah memberi hidayah kepadanya. Semoga Allah tuntun hatinya untuk menerima kebenaran Al-Quran sebelum matinya dia. Dan begitu juga kita. Ya, karena apa kata Allah di ayat tadi? Ya, dzalika hudallah. Dan Al-Quran adalah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha'u
Dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dengan Al-Qur'an, wa may yudlillahu ya, wa may yudlillah fama lahu min had. Dan dengan Al-Qur'an pula Allah membiarkan siapa yang sesat yang Dia kehendaki. Itu pelajaran yang kedua. Supaya seorang mukmin hendaklah takut kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia membaca Al-Qur'an. Apabila dia mendapati di dalamnya ada ancaman. Bila dia mendapat di dalamnya ayat-ayat tentang azab. Ya Nabi SAW apabila membaca Al-Quran, terutama di sholat malamnya, apabila beliau mendapati ayat-ayat tentang kabar-kabar gembira, beliau memuji Allah, bertasbih, lalu memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada beliau janji-janji itu. Dan apabila seperti dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi mendapati ayat-ayat azab, beliau ya beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari azab itu dengan rasa takut yang amat sangat. Itulah seharusnya dimiliki para muwahhid, para orang-orang yang bertauhid, para muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Ya haruslah bersikap tidak sekedar mengagungkan Al-Quran ya dengan menciumnya, ya meletakkan di kepalanya, meletakkan mushaf Al-Quran di dadanya. Ini nggak penting karena ini bukan sunnah. Ya Quran disandarkan, mushafnya disandarkan ke dadanya, tetapi ketika dia membaca Al-Quran tidak bergetar hatinya. Ketika dia membaca Al-Quran dan mendapati ayat-ayat azab ancaman Allah, hatinya tidak merasa takut. Dan ketika dia membaca ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan surga, dengan kabar-kabar gembira, dengan pahala, dia tidak menjadi gembira karenanya. Maka tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada dampaknya sama sekali. Toh Anda menyandarkan mushaf Al-Quran ke dadamu sebagai tanda pengagungan, bukan itu. Karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Orang-orang saleh sebelum kita yang sangat cinta Al-Quran tidak pernah mencium mushaf Al-Quran, tidak pernah meletakkan di dadanya sebagai sebuah keyakinan itu pemuliaan pada Quran, tidak. Pemuliaan mereka mendengarkan Al-Quran ketika dibaca. Ya, mereka mendengarkan Al-Quran ketika dibaca. Karena mereka yakin bahwa pada saat mendengarkan Al-Quran dibacakan dengan sikap pengagungan, ya bahwa itu kalam Allah bukan ucapan manusia, ya, tetapi adalah kalam Allah, ucapan Allah, maka mereka yakin bahwa pada pendengaran mereka itu terdapat rahmat. Terdapat rahmat. Ya, mereka tidak bercerita, ketawa, ketiwi dan semacam. Mereka mendengarkannya. Itulah para salafus saleh, pendahulu yang baik, yang saleh sebelum kita. Karena mereka mencamkan betul surat 7 Al-A'raf ayat 204. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idza quri'al Qur'an, jika dibacakan kepadamu Al-Quran, fastami'u lah, kata Allah, maka dengarkanlah olehmu Al-Quran itu. Wa ansitu, dan simaklah, perhatikanlah, camkan ayat-ayatnya, meresap, merasuk ke dalam hatinya, ke dalam hatimu. La'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Dan kita tahu Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Salah satu rahmatnya adalah petunjuk yang diberikannya. Yang kedua, rahmat itu apa? Dengan mendengarnya kita mendapatkan pahala dari Al-Quran. Itu pelajaran kedua. Pelajaran kedua dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, malaikat pingsan saking tunduknya membenarkan ayat Allah. Maka wajib bagi kita membenarkan Al-Quran. Kita katakan ya dengan keyakinan, bukan sekedar ucapan. Ya, tidak ada satu dalil Al-Quran yang menerangkan kepada kita atau hadis Nabi yang sahih
atau athar para sahabat bahwa apabila Nabi, para sahabat, ya, apabila telah selesai membaca Al-Quran, mereka mengatakan sadaqallahul azim. Ini tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan hal itu. Ya, tidak menunjukkan akan hal itu. Tetapi para sahabat membenarkan Al-Quran dengan hati mereka, dengan keyakinan mereka, ya, dan mereka tunduk kepadanya, mereka patuh kepada Al-Quran, ya, mereka tidak menyanyiakannya, ya, mereka mengatakan dengan apa yang Allah katakan, ya, di surat 3 Ali Imran ayat 95, qul sadaqallah, katakanlah Allah maha benar, meyakinilah bahwa Allah maha benar, dan Al-Quran adalah perkataan yang paling benar. Ya, apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Jumat, bab khutbah Nabi, Nabi mengatakan inna asdaqal hadits kitabullah. Perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Maka kita katakan, kita imani sadaqallah, Allah maha benar dengan ucapan. Dan ucapan ini merupakan keyakinan, bukan ucapan yang diucapkan ketika membaca Al-Quran. Karena tidak ada nas yang menunjukkan hal itu. Membenarkan dengan hati. Ya. Kemudian apa? Bahwa Quran kalam Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran itu. Dan apa-apa yang beliau sabdakan. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Surat 39. Surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah katakan Nabi pembawa kebenaran. Walladzi ja'a bis-sidqi. Ya, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Karena tidak ada orang yang paling benar ucapannya melebihi ucapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka coba antum lihat. Allah bertanya, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang paling benar perkataannya daripada Allah? Antum lihat di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-122. Surat An-Nisa ayat ke-122. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'adallahi haq wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, kelak akan kami masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya surga-surga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqq. Dan janji Allah itu benar. Lalu Allah bertanya, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka alangkah anehnya orang mengaku beriman, ya, mentauhidkan Allah, tetapi mereka tidak membenarkan Al-Quran. Bahkan mengatakan Quran itu merupakan kumpulan cerita-cerita budaya Arab yang disusun oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari lisan-lisan terlaknatin. Ya, lisan-lisan ini jauh lebih menyesatkan daripada perkataan iblis. Waliya'udzubillah. Ya, waliya'udzubillah. Ini talbis. Ini namanya mental iblis. Ya, memporak-porandakan akidah manusia. Maka mari teladanilah para malaikat. Mereka
ketika ditanya apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, apa yang difirmankan Rabb kalian, mereka jawab kebaikan, kebenaran. Ya, ini berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, ini berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. 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 Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah syair-syair saja. Ya, tetapi orang-orang beriman membenarkan Al-Quran. Seperti sebagaimana para malaikat membenarkan Al-Quran. Para malaikat membenarkan Al-Quran bukan karena malaikat, tetapi karena dorongan keimanan, ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang yang bertauhid kepada Allah adalah merasa takut ketika membaca Al-Quran dalam ayat ancaman, menaruh harapan besar terhadap janji-janji Allah, ya, bersikap tunduk kepadanya, ya, kemudian membenarkannya, lalu yang terakhir mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Mereka tidak menyepelekan apa yang Allah haramkan. Mereka tidak mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Sikap mereka adalah sikap seperti orang mukmin yang sejati. Ya, apabila mereka mendapati apa dalam Al-Quran Allah tetapkan A, mereka mengatakan A. Ketika mereka mendapati Al-Quran mengatakan B, mereka bilang B. Bukan Al-Quran mengatakan A, mereka bilang Z. Seperti yang terjadi di kebanyakan kita di tengah kaum muslimin. Karena itu bukan sifat orang mukmin. Apa kata Allah? Sifat orang mukmin sejati adalah dia menetapkan apa-apa dalam urusannya seperti apa yang Allah dan Rasul tetapkan, dan dia tidak menyelisihi ketetapan Allah dan Rasulnya. Itulah sikap kita menghormati Al-Quran. Sebagaimana para malaikat menghormati ketika Allah berfirman kepada Jibril, ya, untuk mengantarkan sebuah wahyu kepada seorang nabi. Dan saya khususkan Al-Quran, ya, tentu lebih agung daripada kitab-kitab sebelumnya kedudukannya. Ya, tentu menjadi sikap para malaikat demikian juga adanya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimplementasikan Quran dengan tidak menyelisihinya. Kita lihat hari ini negara menyelenggarakan, ya, yang namanya perayaan Nuzulul Quran. Tetapi coba lihat ketika kita menjelaskan Al-Quran, para pejabatnya justru mengatakan kita Pancasilais, Masya Allah. Padahal antum coba dengar pidato setiap presiden di setiap perayaan Nuzulul Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Itu selalu diucapkan sejak Soekarno sampai dengan Jokowi. Mereka para pemimpin negeri ini, semoga Allah memuliakan mereka, Allah merahmati mereka, Allah memberi hidayah kepada yang hidup, yang masih memimpin. Menganjurkan rakyatnya yang muslim, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tetapi ketika kita bicara Al-Quran, justru banyak pejabat-pejabat yang konon kabarnya mereka paling Pancasilais menuduh orang yang menerangkan Al-Quran itu sebagai Pancasilais. Bukan ini pejabat pengkhianat yang tidak menjalankan amanat presidennya. Subhanallah. Maka seorang mukmin yang baik tidak usah peduli dengan ocehan mereka. Di mana seorang mukmin yang baik, sikap dia terhadap Quran apa? Dia tidak menyelisihi apa yang Allah tetapkan dalam Quran. Dia tidak menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Nabi dalam sunnah-sunnah sahihah beliau. Itu sifat mukmin sejati. Ya, Allah bilang A, dia bilang A, Allah bilang B, dia bilang B, Allah bilang C, dia bilang C, bukan sebaliknya. Coba lihat sifat orang mukmin sejati dalam menaati Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Bisa antum lihat di surat 33, ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak pantas seorang laki-laki yang menyatakan dirinya mukmin, beriman. Tidak patut, tidak pantas, tidak layak seorang wanita yang merasa dan mengaku dirinya beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah urusan dalam urusan hidup mereka, ayyakulul khiyarah, lalu mereka punya pilihan yang lain. Kata Allah, itu tidak mungkin bagi seorang laki-laki mukmin. Itu tidak mungkin bagi seorang wanita mukminah. Wanita yang beriman kepada Allah, wanita laki-laki yang beriman kepada Allah, maka dia membenarkan Al-Quran, dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia dapati ketetapan Allah dalam Al-Quran, dia mendapati ketetapan Nabi dalam hadits yang sahih, dia tidak punya pilihan yang lain. Ya, dia tidak bilang itu adalah cocoknya di Arab. Dia tidak mengatakan itu zaman dulu, tidak relevan dengan hari ini. Tidak demikian orang mukmin seperti itu, kata Allah. Sebab apa kata Allah? Kalau sampai dia punya pilihan, menyelisihi, menyalahi, berlainan dengan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Quran. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya, maka kata Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh dia telah tersesat. Kalau lafaz yang ada pada surat 4 An-Nisa ayat yang ke-14, surat 4 An-Nisa ayat ke-14, Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan menyelisihi aturan, dengan tidak mematuhi, tidak taat kepada aturan Allah. Begitu juga dengan aturan dan taat kepada aturan Rasul. Wa yata'adda hududahu, dan mereka melanggar batasan-batasan hukum Allah. Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Maka dia akan masuk ke dalam neraka, dia di dalamnya kekal dan dalam keadaan hina, kata Allah tabaraka wa taala. Itu pelajaran yang ketiga, keempat yang kita ambil dari ayat tadi, sikap orang mukmin terhadap Al-Quran, sebagaimana ya sikap malaikat terhadap Allah. Tadi saya lupa tambahan bahwa ketahuilah, hati-hati yang takut kepada Allah, walaupun dia tidak melihat Allah, maka pelakunya pasti akan mendapatkan ampunan dan jannahnya Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Syekh rahimahullahu ta'ala yang mengedukasi kita ahlus sunnah wal jamaah yang sejati, para muwahhidun, orang-orang bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar selalu menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Allah menjanjikan kebaikan yang banyak, pahala yang besar bagi orang yang senantiasa takut kepada Rabb-Nya, walaupun dia tidak melihat Rabb-Nya. Lihat surat 67. Lihat surat 67. Surat Al-Mulk. Masuk. Ya. Surat 67 Al-Mulk ayat yang ke-12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya bil ghaib, walaupun dia tidak melihat Rabb-Nya. Dia tidak bisa mengindra Rabb-Nya, tapi dia tahu bahwa Rabb-Nya melihatnya. Maka apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka yang takut kepada Allah itu mendapatkan ampunan dari Rabb-Nya dan mendapatkan pahala yang besar. Inilah janji Allah. Inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu ta'ala.
bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah seharusnya ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya merasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, kemudian antum lihat lagi di surat 79. Surat An-Nazi'at. Ya, ayat 40-41. Keutamaan, kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang yang takut kepada Allah. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, subhanallah. Di surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya, meyakini bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, layak untuk ditakuti. Dan rasa takutnya itu lalu melahirkan sikap dia untuk menolak setiap keinginan berbuat maksiat. Apabila ada terbesit keinginan berbuat maksiat kepada Allah, dia tahan karena rasa takutnya kepada Allah. Bahwa maksiat yang dia perbuat hanya mendatangkan kesenangan sesaat, tetapi menyebabkan dia merasakan azab yang sangat keras dan pedih. Maka dia menahan hawa nafsunya dari berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka baginya yang layak adalah surga ma'wa. Subhanallah. Allah Akbar. Rasa takut ini perlu dihadirkan. Bahkan diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Tidak benar para pakar pendidikan, salah satu pakar pendidikan pelindung anak berkata, kalau mengajarkan anak-anak, jangan mengajarkan tentang neraka. Karena ini akan menimbulkan anak-anak bernegatif tinggi terhadap Allah. Ini pernyataan bodoh. Ini perkataan orang fasik. Dan manusia Al-Quran. Allah menghibarkan kepada kita bahwa salah satu sebab orang-orang mukmin dimasukkan Allah ke neraka, dimasukkan Allah ke surga, diselamatkan Allah dari neraka, ya disebabkan sejak kecil mereka diedukasi, ya mereka diliterasi lah kalau bahasa kita, diajarkan dan ditumbuhkan di hati mereka rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena rasa takut itulah yang menyebabkan mereka waspada terhadap maksiat kepada Allah. Maka Allah menyelamatkan mereka dari neraka dan Allah memasukkan mereka ke surga. Lihat cerita ini di surat 52. Surat At-Tur. Ya, ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Inilah keutamaan rasa takut yang kita tumbuhkan di hati-hati kita. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan sebagian mereka para penghuni surga duduk berhadap-hadapan. Lalu saling bertanya. Ya kira-kira pertanyaannya mungkin, apa yang menyebabkan engkau dimasukkan oleh Rabbmu ke dalam jannah? Yang ditanya menjawab, qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Dahulu sewaktu kami berada di tengah-tengah keluarga kami, ya, kami merasa takut akan azab Allah Tabaraka wa taala. Kami merasa takut bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala dan dia mengazab kami. Rasa takut inilah yang membuat kami menghindari segala bentuk maksiat kepada Allah. Ya, maka apa kata Allah cerita di ayat 27, famannallahu alaina. Maka Allah memberikan karunia kepada kami surga ini. Ya, wa waqana adzabas samum, dan memelihara kami dari azab neraka yang sangat panas. Subhanallah. Itu pelajaran yang tadi terlewatkan, belum sempurna saya jelaskan, itu rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya.
Dan rasa takut lebih tinggi lagi ketika membacakan Al-Quran, membenarkannya, lalu tunduk dan patuh kepadanya, tidak menyelisihi ajaran-ajarannya. Ya, maka ketika kita dapati Al-Quran mengatakan A, ketika kita mendapati hadis Nabi mengatakan A, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Karena itulah sifat mukmin yang sejati. Ya surat 24, ya surat An-Nur ayat 51, ya surat 24, surat An-Nur ayat 20, ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita seperti para malaikat tadi ketika mendengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pelajaran terakhir dari ayat ini apa? Apa Ibu? Coba pakai logika Bapak dan Ibu. Coba pakai logika Bapak dan Ibu. Ya. Orang datang kepada kiai, habib, yang diyakini sebagai wali Allah, lalu berdoa kepadanya. Maka jadi pertanyaan apa? Yang pasti lebih dekat kepada Allah itu para wali atau para malaikat yang sudah Allah jelaskan tadi? Masalahnya adalah kita tidak tahu tingkat kewalian orang itu. Kita tidak tahu apakah dia wali yang tinggi atau rendah. Tidak ada yang tahu. Ya, karena ketakwaan, kewalian seseorang ya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Ya, seseorang disebut wali adalah berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan. Lihat surat 10. Surah Yunus ayat 62 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula ada kesedihan. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita semua sepakat, tingkat keimanan, tingkat ketakwaan merupakan ukuran kadar kewalian seorang. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, itu satu. Yang kedua, dia sudah mati. Mana bisa dia mendengarkan doa-doa antum? Ya, lalu antum berdoa kepadanya. Berombongan-rombongan dengan bus-bus. Menamakan apa? Wisata religi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ngomong seperti ini pasti dituduh Wahabi. Tapi coba lihat rasionalitas syariahnya. Sangat tidak connect sekali dengan syariat. Ya, sementara malaikat-malaikat masih hidup. Coba antum lihat. Dan mereka dekat kepada Allah. Kenapa Anda tidak berdoa kepada malaikat saja? Tetapi sekali lagi ayat itu menjelaskan, malaikat pun tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun. Ya, malaikat tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun. Malaikat tidak bisa mengijabah doa siapapun. Kalau malaikat yang memikul arsy, yang doanya didengar Allah, paling dekat kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak kafir, sebagaimana profil malaikat yang dijelaskan, ya tidak bisa dimintai ya berdoa kepadanya, apalagi berdoa kepada manusia yang kita tidak tahu kualitas imannya dan kualitas takwanya kepada Allah. Apa kata dia? Kiai, habib, ustadz, syekh, dan semacamnya. Ini bukan ukuran kewalian. Sekali lagi, ukuran kewalian, kadar kewalian seorang, standarnya iman dan takwanya. Dan sekali lagi, takwa dan iman itu hanya Allah sajalah yang tahu hakikatnya. Maka Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau malaikat saja takut kepada Allah, tidak bisa dimintai tolong dalam perkara-perkara khusus bagi Allah, apalagi orang-orang yang telah mati, yang kemudian kita datangi kuburannya dengan dalih apa?
Ada seorang kiai berkata kepada saya, ya, dia mengatakan, ya, bukankah, coba lihat bapak-bapak, ya, bukankah para wali itu tidak mati di kuburan, mereka hidup. Ini syubhat, perhatikan Bapak Ibu. Ayatnya benar, tetapi pemahaman yang batil. Mereka berdalil, ya, dengan berwasilah kepada orang telah mati itu, mereka berdalil dengan surah 2 Al-Baqarah ayat 254. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya, ya, walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayatnya benar. Jawabannya apa, Pak? Jangankan orang mati syahid, orang kafir aja hidup kok, dikubur kok. Bapak, ya, saya katakan kepada Bapak, ya, jangankan, ya, jangankan orang para, saya ulangi ya, jawabannya apa? Mereka jadikan itu dalil. Orang para kiai-kiai itu tidak mati. Pertanyaannya, emang kiai mati di jalan Allah? Itu satu. Kan mereka mati di mana? Bukan di jalan Allah kan? Emang mereka berperang di mana? Mereka mati sama dengan orang lain mati. Yang kedua, emangnya kiai hidup? Oke, kita katakan. Jangankan para kiai, jangankan para wali, orang kafir pun hidup di alam barzah. Saya tanya, coba di-unmute. Coba di-unmute. Orang-orang kafir hidup gak di alam barzah? Hidup. Hidup. Bukti hidupnya apa? Nanti ada siksa. Ada apa? Ada siksaan nanti. Jawabannya mereka dapat fitnah kubur bukan? Dapat Tanya jawab kan? Yang kedua dapat azab kan? Ya. Berarti jangankan para wali, orang kafir juga hidup gak di alam akhirat? Di alam barzah? Alam barzah hidup. Maka di surat 40 ayat 6 Allah bilang apa? Perhatikan. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan Allah perlihatkan kepada Firaun dan orang-orang kafir itu, ya, tempat berkelak di neraka pagi dan petang. Yang namanya melihat berarti hidup bukan? Hidup. Itu pertama. Yang kedua, bukan hanya orang-orang yang mati syahid saja. Orang kafir juga hidup. Yang ketiga, apakah karena mereka hidup lalu bisa kita mintai tolong? Tidak. Nah, itu dia persoalan, Bu. Ibu paham maksud ini? Allah. Butuh dalil bahwa mereka bisa mendengarkan. Ya, Nabi saja tidak mendengarkan ucapan kita. Ya, tetapi kata Nabi apa? Ya, bila kalian bersalawat kepadaku, aku akan membalas salawat kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mati? Kata Nabi, ya, para nabi itu jasadnya tidak rusak. Ya, dan apabila kalian salawat kepadaku, maka malaikat akan menyampaikan salawat untukku lalu aku membalasnya. Berarti Nabi juga nggak tahu kan? Jelas Pak, Bu? Lalu bagaimana Anda datang ke kuburan orang, Anda berdoa di sana, minta agar dikasih pesugihan kekayaan? Pertanyaan ini konyol nggak Pak, Bu? Konyol sekali. Iya, konyol. Konyol kan? Saya tanya sama itu. Tingkat kewalian mereka dengan malaikat lebih tinggi mana? Malaikat. Tapi bolehkah kita berdoa kepada malaikat? Syirik. Padahal malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan semacamnya. Itulah pelajaran dari bagian terakhir dari bab ini.
Semoga penjelasan ayat ini mencerahkan kita bahwa jangan pernah sengaja ya terjatuh kepada kesyirikan, karena banyak sekali manipulasi ayat-ayat Al-Qur'an ya untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kesyirikan itu. Andaikan boleh berdoa kepada makhluk, maka malaikat dan para nabi lebih layak kita berdoa kepada mereka. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Tetapi hal itu tidak dibenarkan oleh syariat karena itu termasuk perbuatan syirik akbar, di mana pelakunya keluar dari Islam. Wallahu alam. Semoga penjelasan pada bagian kedua dari bab 16 ini ya mendatangkan pemahaman kita apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala dengan memuat ya surah 34 Saba ayat yang kedua 3 dan disertai dengan 2 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kembalikan kepada moderator atau host ya untuk memandu kelanjutan acara ini. Tafadhal akh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Pak Salim atas kajian dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuki sesi tanya jawab, saya ingin menginformasikan sedikit Pak bagi para jamaah yang mungkin tadi terlewat atau mungkin joinnya terlambat, untuk ayat-ayat dan surat yang dibahas dalam kajian kita hari ini ada semua kita tuliskan di kolom chat. Jadi mungkin bisa dilihat untuk ayat-ayat dan surat yang dimaksud. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin menanyakan pertanyaannya secara langsung, bisa mengangkat tangannya dengan fitur raise hand, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami bacakan insya Allah. Udah ada nih Pak, jemaah yang ingin bertanya langsung atas nama Ummu Naila, silakan di-unmute dan ditanyakan pertanyaannya. Silakan Ummu Naila. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Bukan Ustazah, ya Allah. Saya Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanyakan soal hadis, Ustadz. Hadis yang diriwayatkan hadis Tirmizi ya, isinya seperti dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan. Mereka berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Yang saya mau nanyakan Ustadz, ini hadisnya sahihkah gitu? Baik, udah. Udah, itu aja Ustadz. Jazakillah khairan. Baik, jazakillah itu untuk perempuan. Kalau laki-laki jazakallah. Oh Oleh iya. catatan ya, lebih baik tidak usah pakai kakiku. Nanti ibu, bapak-bapak kagok. Ya, mendingan gunakan yang umum saja. Jazakumullah. Ya, sama dengan assalamualaikum. Kum itu kan sebenarnya maknanya kalian semua. Tapi ketika Anda bertemu dengan laki-laki, Anda tidak bilang assalamu alaiki kan? Ya. Anda katakan assalamualaikum. Ya, Anda ketika ketemu laki-laki assalamu alaika, tapi Anda mengatakan assalamualaikum. Oleh karena itu supaya tidak belepotan ucapannya, ucapkan saja ya jazakumullah. Itu lebih umum supaya tidak usah rubah-rubah lagi. Karena kumullah, kum itu bisa digunakan untuk banyak orang, bisa digunakan untuk satu orang juga boleh. Contoh seperti assalamualaikum misalnya. Baik. Ibu silakan lihat dalam silsilah hadis sahihah atau lihat sahih Sunan Tirmizi di mana Syekh Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan hadis ini derajatnya sahih. Ya. Saya tidak usah menjelaskan panjang lebar karena agak ribet. Ya, tetapi hadis ini dinyatakan sahih oleh banyak ulama dan terakhir diteliti kembali oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud
juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, keduanya memastikan bahwa hadits ini derajatnya sahih. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada yang lain silakan. Syukran Bacakan jazakallah aja khair dulu. Pak Salim. Ya, bacakan Selanjutnya aja. saya bacakan yang ada di catatan panitia. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah Waalaikumsalam. boleh kita meminta tolong orang-orang salih atau wali untuk mendoakan kita? Jazakallah khair. Memohon kepada orang yang masih hidup, hatta tidak salih pun misalnya kita bilang tolong doakan saya. Ini boleh. Kan syaratnya orang itu masih hidup, satu. Kedua, dapat dihubungi. Misalnya dia tinggal di Surabaya, tinggal di Ambon, kita telepon, dapat dihubungi. Orangnya ada. Ya, bertemu atau dapat dihubungi. Kita telepon, katakan misalnya ibu atau bapak menelepon orang tua, ayah, ibu, tolong doakan aku sedang punya masalah bersama anakku. Maka berdoalah kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena Nabi berkata, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Bukan doa kiai, tapi doa orang tua kepada anaknya. Saya perhatikan orang-orang suka meminta kiai berdoa untuknya. Padahal tidak ada jaminan doa kiai diijabah. Tetapi Nabi memastikan doa orang tua kepada anaknya tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, orang tua, kita minta kepada orang tua mendoakan kita. Tidak usah kiai, tidak usah orang salih seperti yang Anda hayalkan tadi. Nah, kepada orang tua dengan catatan, orang tua itu masih ada di dunia. Yang kedua, dapat ditemui, dapat dihubungi. Ya. Tapi kalau kita bilang, bicara lewat gaib, tutup mata, wahai ibu, ibunya di Ambon, ibunya di Jawa, kita di Jakarta, ibu tolong doakan saya, ini jelas ngawur. Ya. Tetapi kalau ibunya ada di Jawa, di telepon, dia katakan kepada ibunya, ibu tolong doakan aku anakmu, karena Allah tidak menolak doamu untuk anakmu. Nah, maka boleh, ya, dengan syarat dia masih hidup dan dapat dihubungi. Dan itu terjadi di masa Rasulullah. Para sahabat datang kepada Nabi, ya, untuk apa itu namanya, minta didoakan, ya, minta diruqyah dan semacam, ya, maka ini boleh, ya. Dan itu pertama. Yang kedua apa? Harus yakin bahwa orang ini benar-benar berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, antum tidak boleh datang kepada orang kafir minta didoakan. Saya coba di-unmute dulu, Bu. Orang kafir itu berdoa kepada Allah atau Tuhannya, Bu? Ke Tuhannya. Nah, ini syirik bukan? Ya. Tidak boleh berdoa kepada Allah. Wala tad'u nama Allahi lan akhar. Mereka tidak berdoa kepada Allah bersama dengan Allah. Oleh karena itu, jangan minta didoakan orang kafir, Bu. Karena dia berdoa kepada siapa? Pada kesyirikan. Kepada selain Allah. Ya tidak boleh. Sementara kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memohon, aku beribadah, menghambakan diri, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jelas ya? Sampai-sampai Nabi berkata apa? Kalau orang kafir mengatakan assalamualaikum, kita tidak boleh memberi salam lebih dahulu kepada orang kafir. Ya, tetapi kalau mereka memberi salam lebih dahulu, assalamualaikum, itu doa bukan? Kita jawab waalaikum saja. Ya, tidak waalaikumsalam dan semacam. Waalaikum saja. Nah, jadi pertama orang itu kita kenal, dia ada di dunia bisa dihubungi. Yang kedua kita yakin bahwa kalau dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai dia berdoa kepada stupa candi. Ya, atau dia berdoa kepada penunggu Gunung Semeru umpamanya. Atau dia berdoa kepada penunggu Gunung Rinjani. Ini syirik. Ya, karena dia berdoa kepada selain Allah. Maka syaratnya utama 2 tadi. Orangnya ada, ya, dapat dikontak, dapat dihubungi. Ya, yang kedua kita yakin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, maka ini tidak mengapa, bahkan ini memiliki dalil dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Syukran jazakallah khair Pak Salim. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimanakah keadaan malaikat nanti saat hari kiamat? Dan apakah ada dalil tentang keterangan tugas malaikat Jibril kelak pada akhir zaman, Ustadz? Syukran.
Ya tidak dijelaskan secara rinci, jadi didiamkan saja, nggak usah nanya-nanya hal yang tidak dijelaskan, ya. Wallahu alam. Yang pasti kita bersama para malaikat dari kiamat berdiri bersaf-saf, ya, sebagaimana Allah katakan ya di surat 78. Ya, coba antum lihat surat 78, ya. Ya. Ya, coba perhatikan ayat 38. Ya, pada hari kiamat apa kata Allah? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Dan seterusnya. Yang pasti kita akan berbaris ya bersama dengan para malaikat di hadapan Allah tabaraka sebagai makhluk, sebagai hamba Allah. Adapun keadaan yang lebih detail, tidak ada dalil-dalil yang lebih terperinci menjelaskan hal itu. Wallahu a'lam. Ya. Syukron, jazakallah khair Pak Salim. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di kajian yang sebelumnya dijelaskan bahwa ada beberapa nama malaikat yang selama ini kita tahu, tapi ternyata tidak ada dalilnya dari Quran dan As-Sunnah, seperti satu Ridwan, Rakib dan Atid, Israel. Apakah yang menjadi dasar bahwa nama-nama tersebut ada, Ustadz? Jazakallah khair. Maka tanya sama yang menyebutkannya, karena itu perkara akidah, hukum asal dari agama haram. Tidak boleh menetapkannya sampai ada dalilnya. Adapun Israel, adapun malaikat penjaga surga, Ridwan, itu tidak ada dalilnya. Maka mintalah dalil kepada orang yang menyebutkannya. Ya, karena ketahuilah ini perkara gaibiyah. Tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Ya, kita tahu malaikat penjaga neraka Malik. Dalilnya surat 43, surat Zuhruf, ayat yang ke-77. Malaikat pencabut nyawa. Ya, disebutkan namanya, Malakul Maut. Ya, surat 32, ayat yang ke-11. Mikail, ya, atau Jibril. Allah sebutkan dua nama ini di surat 2 Al-Baqarah ayat 98. Ada seterusnya seperti itu. Atau malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Adapun Raqib dan Atid ya di surat At-Takwir itu bukan nama malaikat, itu pekerjaannya. Itu bukan nama malaikat, pekerjaan. Tapi kalau disebut malaikat Raqib Atid masih masuk akal lah. Ya, artinya dia dinamai dengan pekerjaannya. Tetapi namanya bukan itu. Nah, tapi menamainya masih bisa diterima. Ya, karena kata Allah di surat 50 Al-Hasyr ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid." Ya, masih bisa lah diterima karena walaupun itu pekerjaan, tetapi menamainya dan pekerjaan masih bisa masuk akal. Ya, tetapi Israel, Ridwan, ya dan semacamnya dan lainnya itu tidak ada dalam Quran maupun sunnah yang sahihah. Wallahu a'lam. Maka tanya apa dasarnya? Tanyakan kepada yang membuatnya. Dari mana dia tahu? Dari mana dia dapatkan? Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Dan hadis sahih, riwayat siapa yang sahih sebenarnya? Wallahu a'lam. Ya. Syukran, jazakallah khair Pak Salim. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana kita menanggapi orang-orang, khususnya keluarga kita, yang masih mengucapkan selamat ulang tahun ataupun barakallah fi umrik di saat tibanya hari kelahiran seseorang? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mendoakan orang baik ya. Tetapi mensesuaikannya dengan sesuatu yang terlarang, maka dia terlarang. Ya, maka tidak usah. Yang kedua, memberitahu mereka jadi masalah baru. Ya, maka lihat saja kondisi orang yang hendak kita beritahu. Kalau dia orang yang mudah menerima nasihat, maka nasihatilah dia. Tetapi kalau sekiranya orang itu suka ngotot, ya bahkan bisa menimbulkan kemudaratan yang besar, maka diamkan saja. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah merubah keadaan orang itu menjadi lebih baik. Allah beri petunjuk kepadanya sehingga dia menyadari kesalahan. Maka lihat saja orangnya.
Ya, karena tidak semua orang bisa menerima nasihat. Tidak semua orang bisa menerima teguran. Ya, ada yang bongot, bodoh ngotot. Ada yang sengot, sesat ngotot. Ya, ada yang sesdar, sesat tak sadar kalau dia sesat. Macam-macam tipikal orang. Maka pelajari dulu karakter orang, ya, agar kita tidak salah memberi nasihat. Anda silakan ikut kajian saya, Hadyun Nabawi, ya, fi ta'amuli ma'an nas. Petunjuk Nabi SAW bagaimana cara bermuamalat, berinteraksi sosial dengan manusia. Ada pada satu pasal bahwa Nabi berinteraksi dengan berdasarkan tabiatnya, berdasarkan wataknya, berdasarkan karakternya. Ya, ada yang Nabi tahu Nabi sebutkan kejahatannya, tapi Nabi ketika dia datang Nabi ramah kepadanya. Ada orang yang begitu salah Nabi langsung menegurnya. Nah, itu bisa Anda ikuti di kajian ya kitab, ya Anda bisa ikut di Islam Madinah misalnya, ya di bahasan kitab ya Hadyun Nabawi fi ta'amuli ma'an nas. Ya, petunjuk Nabi cara bermuamalat, cara berinteraksi sosial dengan orang, dengan manusia lain. Jadi perhatikan tabiatnya. Ya, karena tidak semua orang itu Nabi tahu jahat tapi Nabi nasihati. Ya, Nabi lihat momen tertentu, waktu tertentu baru Nabi nasihati. Ya, sehingga sekali lagi berilah nasihat, pelajari dulu watak, tabiat dan karakter orang. Wallahu a'lam. Ya. Ini pertanyaan lanjutannya Ustadz dari jemaah yang sama. Jadi tidak bisa setiap kebenaran harus langsung disampaikan secara gamblang ya Ustadz, tetap harus disesuaikan. Iya. Karena kaidahnya begini. Kebenaran disampaikan itu bisa lihat kemudaratannya. Kalau kita rubah kemunkaran, tapi mendatangkan kemunkaran yang besar maka tidak boleh. Para ulama sepakat. Jadi merubah kemunkaran jangan sampai mendatangkan kemunkaran yang lebih besar. Contoh gini, antum itu berilmu. Tapi karena menyampaikan kebenaran, sementara orang yang akan membantah itu punya power besar sekali. Sehingga menyebabkan banyak orang tidak percaya kepada antum. Ya padahal boleh jadi ya orang-orang itu tadinya percaya kepada antum, tetapi mereka tidak percaya karena fitnah yang dibuat oleh orang itu. Nah, berarti Anda ya, ingin menjelaskan kebenaran yang satu, tetapi ternyata menghalangi kebenaran yang banyak sekali. Nah, ini satu contoh saja. Ya, tidak selamanya kebenaran disampaikan gamblang. Tidak selamanya kebenaran lalu disampaikan dengan cara yang kita mau. Ada kaidah-kaidahnya. Ada kode etiknya. Salah satunya adalah lihat situasi, lihat kondisi, ya lihat orang yang kita beri nasihat. Ya, lihat kita beri nasihat. Kita beri nasihat. Contoh saya kasih tahu sama antum. Kalau antum ketemu orang yang jahat kayak Firaun, ya, kalau antum ketemu orang yang jahat kayak Firaun, kira-kira antum cekik gak batang lehernya? Coba di unmute. Kira-kira antum greget gak? Antum greget sekali. Pasti antum ingin mencekik batang leher. Ya. Ingin menebas batang lehernya. Tetapi ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menghadap Firaun, apa kata Allah kepadanya? Ya, lihat surat 20, ya, surat 20 ayat 49-50. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan laynan la'allahu yadzakkara aw yakhsha. Pergilah kalian kepada Firaun, engkau Musa dan Harun. Sungguh Firaun telah melampaui batas sama sekali. Tetapi apa kata siapa namanya? Kata Allah, tapi faqula lahu qawlan laynan. Ucapkanlah kepadanya kata-kata yang santun, yang lembut. Ya, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa kita sampaikan dengan cara yang salah. Nah, saya kasih contoh lain. Ketika Nabi Yusuf, antum lihat kisah Nabi Yusuf, ketika dijadikan arisan berondong, nah coba lihat. Jadi arisan berondong sosialita itu baru sekarang. Di zaman Nabi Yusuf sudah ada. Jadi fitnah. Nabi Yusuf tidak memberikan pembelaan dirinya. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Penjara lebih baik bagiku ya Allah. Nabi Yusuf menghindar, tidak menjelaskan.
tidak menjelaskan kepada wanita-wanita Mesir, perbuatan majikanku ini salah. Ya, ini. Nabi Yusuf tidak menjelaskan kepada para wanita itu bahwa wanita ini telah menjebakku dan semacam. Tapi Nabi Yusuf berkata apa? Menghindar dari fitnah dengan masuk penjara itu lebih baik daripada menjelaskan kepada wanita ini justru akan mendatangkan mudarat lebih besar. Jelas ya? Jadi kebenaran bisa disampaikan tergantung kondisi dan orang yang kita ingin menyampaikan kebenaran itu kepada. Wallahu a'lam. Ya. Syukron, jazakallah khair Pak Salim. Pertanyaan selanjutnya di catatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh orang-orang yang sholat sendiri di rumah menggabung sholat sunnah wudhu dengan sholat qobliyah? Syukron. Itu namanya mau masuk surga tapi diskon. Antum kan tidak ada uzur, kenapa gabung-gabung? Menggabung itu kalau ada uzur. Antum tidak ada uzur, kenapa gabung-gabung? Masing-masing punya spek sendiri-sendiri. Jangan gabung-gabung. Elektronik kalau gabung-gabung saja bisa koslet. Maka jangan gabung-gabung. Ya, masing-masing berdiri sendiri. Tidak ada uzur yang memaksa dan menghendaki adanya penggabungan itu. Wallahu alam, tidak boleh. Ya, wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Karena saya ada sebuah keperluan dan saya akan keluar rumah sebelum datangnya waktu asar. Ya, anta saya kira cukup dulu. Kalau ada pertanyaan, insya Allah Allah pertemukan kita 2 minggu akan datang. Semoga bisa saya jawab nanti insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah bab ke-16. Insya Allah kita masuk ke bab yang tentang syafaat. Kita akan tentang bab syafaat. Apa itu syafaat? Berapa rukun syafaat? Ya, berapa syarat syafaat? Akan kita bahas nantinya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu pada waktu akan datang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang sudah kita kaji hari ini. Dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.